Ada etika-etika di bidang yang lain. Ya, saya singgung tadi ada etika berkomunikasi, etika berpakaian, etika melayani Tuhan. Saya kira saudara sebagian besar ya angkatan pertama ya. Saya atau Dr. Ramses waktu itu sudah pernah mengajarkan juga etika melayani Tuhan. Yang lain nanti uh, saudara pasti akan diajarkan topik itu. Ya, pertanyaannya yang perlu kita pahami lebih lanjut, saudara, adalah apa pengertian etika sesuai iman Kristen? Sama enggak arti etika Kristen dengan etika umum? Dan apa saja contohnya? Nah, tolong saudara perhatikan. Etika Kristen, yang pertama nih, adalah ilmu yang meneliti, menilai, mengatur tabiat, isi hati manusia, isi hati pikiran, perasaan, dan tingkah laku manusia. Dengan menjadikan Alkitab dan Yesus Kristus menjadi acuan, ya, atau dasar lah, atau pegangan bagi kehidupan orang Kristen. Apa contohnya? Kita menolak segala bentuk kejahatan seperti kesombongan, penipuan, kekerasan, ketidakadilan. Karena kita menolak itu, maka kita juga tidak boleh melakukan itu, tapi justru menjauhi. Maka jikalau ada orang Kristen yang melakukan penipuan, kita tidak boleh serta-merta membantu dia, melindungi dia, karena dasar, oh dia orang Kristen, marganya sama pula dengan saya. Nggak boleh. Karena etika Kristen mengajarkan kita, ya, kalau Alkitab bilang no, dan juga dengan Yesus kita juga harus berkata hal yang sama. No juga. Itu contoh. Yang kedua, etika Kristen itu melakukan penilaian etis terhadap semua etika yang bersifat universal. Saudara yang saya kasih tahu, yang saya jelaskan di awal tadi itu definisi etika secara umum ya. Dan juga definisi etika atau moral secara umum tuh. Yang tadi. Maka sekarang kita masuk mengkomparasikan. Ya, membandingkan etika Kristen dengan etika yang pertama tadi, yaitu etika umum. Yang kedua di sini dikatakan, etika Kristen melakukan penilaian etis. Artinya apa? Etika Kristen itu yang didasari oleh Alkitab Yesus Kristus. Menilai dan mengevaluasi. Apakah moral secara umum atau etika secara umum sudah sesuai firman Tuhan atau tidak. Itu kira-kira maksud. Dalam konteks ini apa contohnya? Setiap orang Kristen harus memperjuangkan keadilan. Dengan cara memperlakukan semua orang dengan adil. Tanpa memandang ras, suku, status, sosial, termasuk agama. Kita harus menciptakan keadilan bagi semua orang. Walaupun orang itu tidak satu agama, tidak satu suku, tidak satu budaya, tidak satu warna kulit. Kita harus adil. Termasuk tadi, jika yang melakukan pelanggaran kejahatan itu orang Kristen, kita juga harus adil. Untuk apa? Melaporkan dia kepada pihak berwajib dan memberikan sanksi. Kita harus adil. Itu contoh. Etika Kristen melakukan penilaian etik. Jadi misalkan tidak boleh seorang hakim Kristen menjatuhkan sanksi atau hukuman kepada pelaku tindak kejahatan tertentu dengan subjektif. Karena apa? Wah, ini orang Batak nih. Marganya sama pula. Kampungnya sama pula. Maka hukumannya dikurangi. Tidak boleh itu.
itu melanggar etika Kristen yang berbasis atau berdasarkan Alkitab. Harus objektif. Andaikan pun yang dihadapi atau yang diadili seorang hakim itu adalah saudara sendiri. Anggota keluarga sendiri. Tapi dia harus tetap menegakkan etika Kristen. Artinya, memberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh orang tersebut. Karena etika Kristen lebih tinggi derajatnya, bobotnya dibanding daripada etika umum tadi. Atau moral umum tadi, saudara. Cuman sayang, implementasi pemberlakuan hukum di Indonesia masih jauh dari prinsip-prinsip etika Kristen. Karena kenyataannya kita banyak menemukan kasus. Hakim, jaksa, pengacara seringkali menjatuhi vonis terhadap orang-orang yang melanggar kejahatan itu. Masih ada karena faktor hepeng. Sehingga masa kurungannya dikurangi. Dan itu hakimnya orang Kristen pula. Yang akhirnya 3 orang hakim dipenjarakan Bapak Ibu. Jadi artinya implementasi etika Kristen di tengah-tengah bangsa dan negara kita ini sebenarnya masih jauh api dari panggang. Yang ketiga, etika Kristen itu berpusat pada Allah. Kita tahu Allah itu bersifat teosentris dan Alkitab yang bersifat teonom serta dilandasi oleh pengajaran Yesus Kristus yang bersifat kristosentris. Artinya, orang Kristen harus memuliakan Tuhan, harus meninggikan Tuhan waktu melakukan segala sesuatu. Kalau prinsip etika kita sudah di sini, saudara, maka kita telah memilih dan menetapkan standar hidup yang lebih tinggi. Kita telah memilih dan menetapkan standar dan tujuan hidup yang lebih tinggi daripada yang dimiliki oleh sebagian besar orang di dunia ini, yang mana mereka hidup hanya untuk kepentingan diri sendiri dan kelompoknya. Maka contoh konkret daripada etika Kristen yang berpusat pada Allah ini, saudara, adalah waktu kita bekerja, waktu kita berbisnis, waktu kita berusaha, waktu kita melayani. Mari kita melakukan yang terbaik. Bukan hanya sekedar supaya kita dapat gaji, atau supaya kita dapat promosi, atau supaya kita dapat THR. Bukan. Tapi standarnya, kalau kita kembali kepada Alkitab, lakukanlah segala satunya seperti untuk Tuhan. Entah pada waktu engkau makan, minum, atau melakukan segala satunya. Ini contoh etika Kristen yang berpusat kepada Allah. Artinya menjadikan Tuhan, Alkitab, Yesus Kristus menjadi standar, ukuran tertinggi. Kalau orang Kristen sudah memahami dan mempraktikkan etika yang berpusat pada Allah, Alkitab, dan Yesus Kristus, saudara, maka tidak perlu muncul tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang Kristen. Tidak perlu muncul perilaku-perilaku hakim yang beragama Kristen yang korup. Tidak perlu muncul pejabat-pejabat yang beragama Kristen yang menyalahgunakan kekuasaannya. Kenapa? Karena bos kita itu adalah Tuhan. Di atas daripada presiden, di atas daripada pemimpin-pemimpin di atas kita. Tuhan bos kita. Maka kalau kita berpikir, kita berbuat, kita berkarya, kita bekerja untuk Tuhan, pasti hasilnya excellent.
Atau apa? Yang terbaik itu. Karena kita pasang standar yang lebih tinggi. Di atas daripada standar apapun yang ada di muka bumi. Sama. Bagi saudara dan saya sebagai hamba Tuhan. Standar etika kita dalam melayani. Bukan aturan gereja. Bukan perintah ketua sinode. Tapi Tuhan Bapak Ibu. Tuhan. Maka dalam perilaku kita sebagai hamba Tuhan. Berapa orang pun yang Tuhan siapkan jiwa. Tetap lakukan yang terbaik. Untuk melayani mereka. Kita dapat PK atau tidak. PK itu persembahan kasih ya Bapak Ibu. Kita dapat amplop atau tidak. Layani Tuhan. Dengan baik. Karena ukuran pelayanan kita itu adalah untuk dan memuliakan nama Tuhan. Konsep inilah Bapak Ibu yang saya lalu praktekkan di dalam kehidupan pelayanan saya sepanjang 26 tahun yang lalu sampai hari ini. Melayani Tuhan itu harus untuk Tuhan. Maka saya nggak pernah hitung-hitungan kalau sudah bicara masalah melayani Tuhan. Maka kalau saya dengar ada satu jiwa yang siap untuk diinjili, dan itu harus mengeluarkan banyak biaya, itu pun saya lakukan. Karena bagi saya, satu jiwa kata firman Tuhan, bertobat pada Kristus, hati Tuhan begitu bersuka cita. Itu bagi kita hamba Tuhan contoh konkret. Jadi melayani itu bukan karena, wah kira-kira nanti berapa tebal amplop ya akan saya dapatkan ya setelah saya selesai khotbah. Enggak di situ standarnya. Terlalu rendah kita punya standar etika kalau hanya sebatas itu. Tapi untuk Tuhan harus itu. Artinya kalau kita hamba Tuhan punya standar etika yang sangat dan amat tinggi tadi, wah, saya sangat begitu super yakin pelayanan kita pasti diberkati oleh Tuhan. Dan implikasinya kebutuhan makan, minum, pakaian pasti juga diberkati oleh Tuhan pulang. Dan saya sudah mengalami dan merasakan dan menerima itu dari Tuhan. Maka saya tidak pernah menurunkan standar etika pelayanan saya. Nggak pernah. Saya selalu bertahan untuk Tuhan. Nah, saudaraku sebagai pengusaha profesional di bidang masing-masing, pakai standar yang lebih tinggi dalam melakukan pekerjaan usaha dan saudara. Yaitu apa? Bekerja untuk Tuhan. Berkarya untuk Tuhan. Berusaha untuk Tuhan. Maka dengan sendirinya standar etika di dunia usaha, pekerjaan bisnis saudara, itu pasti tercapai. Yang keempat, etika Kristen disebut juga dengan etika damai sejahtera. Efesus pasal 2 ayat 11 mengatakan hal itu. Artinya apa? Etika Kristen itu berdampak langsung terhadap diri kita sendiri dan juga terhadap orang-orang di sekitar kita. Apa dampaknya? Karena kita melakukan segala sesuatunya seperti dan untuk Tuhan Bapak Ibu. Hati dan pikiran kita damai, tentram, tenang. Orang-orang kita layani, orang-orang yang bekerja di samping kiri kanan muka belakang kita juga mendapatkan ketenangan itu. Karena kita tuntas, karena kita ikhlas melakukan tugas pekerjaan dan juga melakukan tugas pelayanan itu. Hati kita damai. Atasan kita damai hatinya. Karyawan kita damai juga. Karena kita memberikan hak-hak mereka sebagai karyawan. Maka contoh konkret lain adalah etika Kristen dalam konteks ini. Harus memakai standarisasi Tuhan. Menjadi dasar untuk apa bekerja sama dengan orang lain. Harus memakai etika komunikasi seperti untuk Tuhan yang kita pakai di dalam berkomunikasi dengan orang lain. Artinya apa? Ya kita menjaga bibir kita, mulut kita,
lisan kita. Nah, itulah pengertian etika Kristen dan beberapa contoh. Pertanyaannya, ada nggak perbedaan etika Kristen dengan etika umum? Ada, Bapak Ibu. Banyak orang Kristen tidak bisa membedakan etika Kristen dan etika umum. Akibatnya apa? Kita memaksakan agama kita kepada semua orang. Maka saya menjelaskan perbedaannya. Yang pertama, etika Kristen, perhatiannya, fokusnya sama dengan etika umum. Untuk memenuhi kebutuhan manusia, juga memenuhi ide manusia, serta mengakomodir aspirasi manusia. Demikian juga halnya dengan etika umum. Ya, fokusnya, tujuannya, memenuhi kebutuhan, ide, dan aspirasi manusia. Dalam konteks ini ada kesamaan. Artinya etika Kristen itu ya menolong kita untuk bisa ya memenuhi kebutuhan kita dengan sesama, memenuhi pemikiran kita dengan orang lain, dan juga memenuhi aspirasi kita dengan orang lain. Sama juga dengan etika umum. Tapi yang mulai muncul ada perbedaan adalah dasarnya. Etika Kristen saya katakan tadi dasarnya itu bersumber dari Alkitab. Dan keteladanan kehidupan Yesus menjadi figur, contoh yang konkret bagi kita orang Kristen, bagaimana mempraktikkan etika Kristen. Contohnya apa? Totalitas hidup kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Misalkan, dalam bekerja pun harus sesuai firman Tuhan. Maka jangan tipu sana, tipu sini. Jangan korupsi. Kan gitu kan Bapak Ibu ya. Nah, etika umum, dasarnya itu saudara, pengetahuan. Atau alasan, bahkan argumentasi manusia. Contoh, sejak negara kita ini berdiri, Undang-Undang Dasar 45 dan butir-butir Pancasila sudah seringkali diamandemen atau dirubah. Mesti ke saudara, salah satu butir Pancasila yang pertama kali zaman Soekarno, khususnya butir pertama, yang paling awal, isinya mengatakan bahwa negara kita berdasarkan syariat Islam. Itu butir pertama Pancasila yang diproduk atau dibuat waktu zaman Soekarno pertama dengan Muhammad Hatta. Apa dasarnya waktu itu dikatakan bahwa negara kita berdasarkan syariat Islam? Dasarnya, latar belakangnya. Karena Indonesia ini mayoritas penduduknya Islam. Maka itu dasarnya memakai kata syariat Islam. Tapi Soekarno yang berpikir modern, berpengetahuan maju dia. Dia coba melihat orang-orang Indonesia ini, oke, mayoritas Islam. Tapi daerah-daerah di Indonesia ini tidak hanya didominasi oleh orang-orang yang beragama Islam. Contoh, Papua, mayoritas Kristen, Protestan. Timur Leste, sebelum pisah dari Indonesia, mayoritas Katolik. Ambon, mayoritas Kristen. Sulawesi juga. Sumatera Utara juga. Nah, Soekarno yang memiliki pengetahuan yang luas, melihat itu semuanya, saudara. Lalu dia bilang, bahaya ini. Kalau butir pertama Pancasila itu didasarkan pada syariat Islam, bahaya. Daerah-daerah yang mayoritas Protestan Katolik atau Buddha Hindu
di Bali, itu bisa pisah itu dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasti memang. Karena suara-suara dari orang-orang Kristen pada saat itu sudah mulai muncul juga. Kalau tetap kekeh dipertahankan butir pertama dari Pancasila berdasarkan syariat Islam, tokoh-tokoh dari Papua, tokoh-tokoh dari Timor Leste, tokoh-tokoh dari Ambon, tokoh-tokoh dari Batak sudah mulai ancang-ancang. Kami siap untuk pisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka melalui argumentasi-argumentasi itu Soekarno paham. Soekarno akhirnya mengakomodir Bapak Ibu. Maka dia merubah butir pertama dari Pancasila. Tidak lagi berdasarkan syariat Islam, tapi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mulailah daerah-daerah yang mayoritas kantong-kantong Kristen tidak lagi menyuarakan tentang ya perpisahan. Itu contoh etika umum tuh. Yang ketiga, titik pangkalnya. Etika Kristen itu sistem nilai moral dan karakter manusia di dalam Yesus Kristus. Apa contohnya? Totalitas kehidupan Yesus menjadi keteladanan hidup bagi kita. Totalitas kehidupan para rasul dan juga para nabi menjadi contoh bagi kita di dalam bekerja, melayani, berpikir, bertindak, dan melakukan segala sesuatu. Sedangkan etika umum, saudara, titik pangkalnya itu proses moral. Artinya perubahan pola pikir, sifat, perilaku. Ditambah dengan semakin majunya pengetahuan manusia. Apa contohnya? Masih ingat Bapak Ibu contoh keputusan MK yang sangat fenomenal itu. Di mana syarat capres dan cawapres itu boleh di bawah umur 40 tahun asalkan pernah atau sedang menjadi pejabat negara. Sampai hari ini kan ini masih dipersoalkan. Karena dianggap keputusan MK yang satu ini yang membuka ruang seluas-luasnya Gibran menjadi wakil presiden kan. Waktu muncul keputusan MK ini banyak orang Kristen resah dan gelisah. Resah dan gelisah. Maka melalui keputusan MK ini juga banyak orang Kristen yang tadinya pendukung total Jokowi berubah menjadi anti Jokowi. Gara-gara keputusan MK tentang syarat capres dan cawapres ini. Bahkan di berbagai persekutuan, komunitas, waktu itu ini menjadi perdebatan sengit. Bahkan banyak orang bertanya ke saya, Pak Tony gimana menurut Pak Tony tentang keputusan MK yang meloloskan Gibran sebagai wakil presiden? Saya bilang, kenapa Bapak Ibu harus pusing tentang itu? Saya bilang, ya gimana nggak pusing Pak? Masa dengan seenaknya Jokowi dan lainnya gitu ya, mengubah syarat cawapres supaya anaknya lolos. Padahal dulu tadinya dia pendukung mati-matian Jokowi itu. Ya. Saya bilang salah dengan itu. Saya bilang, kok Pak Pendeta kok jadi kompromi? Kok tidak kompromi? Enggak. Ini Pak Pendeta kok jadi pimplan? Oh, saya nggak pimplan.
Saya tetap tegak lurus kok sama Tuhan dan firman Tuhan. Apa dasarnya? Pendeta katakan itu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Keputusan MK itu nggak ada masalah. Masalah apa? Karena itu pakai etika umum, bukan pakai etika Kristen. Cilakanya kita orang Kristen tidak bisa membedakan etika Kristen dan etika umum. Kita sedang berpikir, seringkali kita berpikir di negara republik yang penuh dengan keragaman agama harus pakai aturan Alkitab. Itu artinya apa? Kita nggak jauh beda bodohnya dengan orang Islam yang ngotot memperjuangkan syariat Islam. Nggak jauh beda bodohnya kita dengan mereka. Maka saya jawab santai aja. Salah. Dengan itu. Dan itu sesuai aturan kok. Saya bilang, kenapa? Karena saya paham. Di negeri kita ini ada dua etika yang berlaku. Etika Kristen, etika agama-agama. Termasuk dalamnya ada etika Kristen. Etika agama Islam. Hindu, Buddha, Konghucu. Itu kan ada etika itu memang. Untuk mengatur kehidupan kita sebagai apa? Penganut agama tertentu. Tapi jangan lupa, kita ini punya negara loh, saudara. Kita ini punya negara. Yang mana negara ini tidak mengadop, tidak hanya memperlakukan salah satu etika agama yang ada di negara ini. Tetapi negara kita ini memakai yang namanya etika umum. Bukan etika Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Islam. Kan salah kaprah orang Kristen itu. Etika umum. Nah, dengan demikian, kita orang Kristen tidak boleh ikut-ikutan kadrun. Artinya apa? Picik dan sempit berpikirnya seperti agama lain. Tidak boleh. Harus kita bisa membedakan. Di dalam ruang lingkup mana kita akan pakai total etika Kristen. Dalam ruang lingkup mana kita harus menaati yang namanya etika umum. Itu harus kita orang Kristen harus bisa membedakan itu. Etika umum itu memang mengatur yang namanya perlu ada apa? Perubahan, saudara. Juga apa? Pembahasan. Dasar hukum tertinggi saja di negara kita ini sudah berkali-kali dirubah tadi saya jelaskan di atas. Contohnya apa? Perubahan butir Pancasila. Yang tadinya berdasarkan syariat Islam diubah menjadi berdasarkan ketuhanan. Itu kan salah satu sumber hukum kita yang paling tertinggi Bapak Ibu. Pancasila kan itu semua kok. Sama itu. Ya. Nah kenapa? Itulah prinsip etika umum. Isi daripada pasal ayat Undang-Undang Dasar 45 itu banyak yang sudah diamandemen atau diperbarui loh Bapak Ibu. Apalagi sejak zaman reformasi. Dan itu adalah sumber hukum hukum tertinggi kedua loh itu di Indonesia ini. Sama perubahan itu. Ya, apa? Karena itu pakai etika umum. Maka waktu MK mengubah syarat cawapres dan juga capres, dosa enggak? Ya enggak. Karena pakai etika umum. Salah enggak? Ya enggak. Karena pakai prinsip etika umum. Karena aturan hukum yang paling tertinggi sekalipun, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, juga bisa dirubah kok. Apalagi keputusan MK. Yang hanya berlaku 1 kali 5 tahun.
Pancasila Undang-Undang 45 berlaku setiap hari loh itu kita dalam kehidupan kita sebagai aturan sebagai apa? Peraturan kan buat kita itu sebagai warga negara. Kalau sumber hukum tertinggi saja bisa dirubah, apalagi hukum-hukum di bawahnya ya pasti bisa dirubah. Itulah prinsip etika umum. Nah, mulai orang bilang, tapi kan gini loh Pak Pendeta, kan gara-gara ada omnya Gibran, lainnya Jokowi kan gitu di MK yang menyebabkan adanya perubahan itu. Oke, mungkin ada pengaruh omnya Gibran di sana. Tapi kalau itu pun yang terjadi, kita nggak bisa menolak itu, Pak. Karena waktu itu dia masih menjadi ketua MK. Di mana MK itu adalah lembaga negara resmi yang dilindungi oleh undang-undang. Artinya keputusannya itu mengikat, wajib dilakukan. Maka keputusan MK Bapak Ibu dengan keputusan ya peradilan yang lain berbeda. Keputusan MK itu mengikat. Artinya apa? Satu kali terucap dari mulut sang hakim itu nggak boleh ditolak karena harus dilakukan dan bahkan tidak ada naik banding. Kalau peradilan yang lain itu masih bisa naik banding dari tingkat dasar, menengah sampai dengan Mahkamah Agung. Tapi kalau MK nggak bisa. Dan coba kita lihat saudara. Setelah Prabowo dan Gibran dimajukan menjadi salah satu pasangan capres dan cawapres, apa yang terjadi? Hampir 80% masyarakat Indonesia tetap memilih mereka kan? Artinya apa? Produk hukum yang dikeluarkan oleh MK, rupanya itu banyak disetujui oleh masyarakat Indonesia. Sebanyak 80%. Itu menjadi bukti konkret bahwa produk hukum yang dikeluarkan oleh MK itu sah. Maka kita orang Kristen lagi-lagi nggak boleh sempit cara berpikir kita sebagai warga negara. Harus luas. Bagi Bapak Ibu teman saya pendeta nih. Harus kita pendeta harus wawasannya harus luas loh. Jangan hanya sebatas isi Alkitab aja yang kita pahami. Tapi peraturan-peraturan negeri ini kita nggak paham. Sehingga apa? Pada masa-masa itu saudara, ya nggak usah jauh-jauh lah. Tapi nggak usah saya sebut dah detail ya. Nggak enak. Banyak juga orang Kristen, termasuk pendeta, pastor, romonya ikut tersesat. Tidak bisa membedakan etika umum dan etika Kristen. Ya sampai sekarang akhirnya mereka pada baperan kan sakit hati sama Jokowi. Tapi kalau saya enggak. Karena saya udah paham dari awal. Bahwa standar yang berlaku di MK itu memang etika umum. Bukan etika Kristen. Nah ini, saudari tolong dipahami loh ini. Karena ini nanti kan akan saudara jelaskan ke mahasiswa loh kan. Karena waktu itu mahasiswa banyak juga diperalat. Dibodoh-bodohin pula. Untuk ikut-ikutan demo. Menolak keputusan MK itu. Karena dosennya tidak bisa membedakan etika umum dan etika Kristen. Bahkan apa? Beberapa gereja, pendetanya, pastornya, romonya, ikut pula menjadi provokator. Menolak keputusan MK itu. Karena tidak paham. Dasar yang dipakai untuk memutuskan keputusan MK itulah etika umum, saudara. Saya jadi ingat. Waktu di Mahkamah Konstitusi, ada seorang Romo. Dia ini seorang penulis buku etika yang sangat terkenal. Dia orang bule ceritanya. Tapi dia sudah jadi warga negara Indonesia. Dia ikut ke sana. Saya sangat menyayangkan beliau datang. Saya sangat menyayangkan. Karena kenapa? Akhirnya beliau dipermalukan loh di MK. Padahal dia banyak menulis dan saya membaca bukunya tentang etika. Tapi pikir kok sayang ya, Romo ini menulis buku etika,
Tapi tidak bisa membedakan etika Kristen. Buku yang ditulis itu etika Kristen, saudara. Itu cukup tebal. Tapi sayang, dia tidak bisa membedakan etika Kristen itu ranahnya di mana dan juga dengan etika umum. Aduh, saya pikir ini Romo kok kenapa sampai begini? Mahasiswa saya waktu itu saya bisa berikan pemahaman, pengertian, penjelasan kepada mereka. Maka hanya mereka bilang, oh gitu ya Pak ya. Berarti kita nggak usah ikut-ikutan ya Pak, demo Pak. Nggak usah. Itu memang yang dipakai di situ etika umum, bukan etika Kristen. MK itu bukan gereja, bukan sinode. MK itu institusi negara. Maka jangan paksakan di sana pakai apa? Etika Kristen, karena nggak boleh. Mengapa? Nanti kalau kita paksakan pakai etika Kristen, menjadi dasar hukum negara kita ini, woi, saudara kita seberang nggak mau kalah itu. Mereka akan lebih semangat lagi tuh nanti tuh, mensyariatkan semuanya. Sekarang aja kan terasa kok, masalah makanan aja harus dihalal dihalal haramin kan? Apalagi bicara masalah aturan begini. Nah, kembali lagi saudara, ya kita jadi hamba Tuhan, kita jadi orang percaya harus cerdas juga lah dalam hal memahami ya kehidupan kita sebagai warga negara. Lanjut. Sumber etika Kristen itu saya sudah ulah katakan tadi. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang mana kita sudah tahu. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus konsisten dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Apa? Katakanlah ya kalau ya, katakanlah tidak kalau tidak. Galau dari si bolis. Kompromi dari si setan. Ini bicara masalah konsistensi. Berkata tidak terhadap dosa, yes terhadap kebenaran. Itu contoh etika Kristen yang sumbernya berasal dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sedangkan etika umum, saudara, sumbernya itu keinginan daging manusia yang subjektif dan bisa berubah-ubah sesuai dengan rasa, selera, dan kepentingan pribadi dan bahkan kepentingan kelompok dan golongannya. Apa contohnya? Saya sudah singgung tadi. Aceh sampai sekarang masih dibiarkan oleh pemerintah pusat memperlakukan yang namanya apa? Syariat Islam. Maka di Aceh itu saudara, entah dia orang Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, wajib mereka diatur oleh yang namanya syariat Islam. Contoh, ada kasus tuh, oknum-oknum orang Kristen di sana melakukan apa? Pencurian, potong tangan, melakukan perzinahan, cambuk 5 kali. Lalu setelah itu nanti ikut apa? Proses hukum normal, penjara. Itu berlaku di Aceh loh. Nah, itu basis dasarnya apa? Etika umum. Salah nggak itu? Ya enggak lah. Karena negara kita ini memang membuat sebuah aturan hukum itu berdasarkan etika umum, bukan berdasarkan etika agama-agama. Dasarnya kenapa Aceh diizinkan? Ya karena Aceh itu mayoritas Muslim. Juga ada latar belakang sejarah. Apa? Aceh itu lama ingin memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia kan Bapak Ibu. Maka untuk mengakomodir supaya mereka tidak jadi lari dari NKRI, ya sudah diterimalah itu oleh negara, oleh pusat. Oke deh, kami perbolehkan kalian memakai syariat Islam di Aceh. Sebenarnya saudara kita Papua juga tidak mau kalah. Waktu lagi getol-getolnya saudara kita di Aceh menegakkan syariat Islam, saudara kita di Papua juga nggak mau kalah. Mereka terinspirasi juga mau menegakkan yang namanya syariat Kristen di Papua. Iya,
Alasannya apa? Ya, supaya kita lebih makmur, lebih adil, lebih sejahtera, tidak ada korupsi, dan lain sebagainya. Tapi saya agak pesimis. Bapak Ibu yang dari Papua, kalau dia Papua itu diberlakukan syariat Kristen, saya nggak terlalu yakin juga. Ya, Papua itu, para pejabat di Papua itu akan lebih adil, ya, lebih bijaksana, tidak korupsi. Saya nggak yakin Bapak Ibu. Kenapa? Ada contoh kok. Papua Nugini. Papua Nugini loh. Tetangga terdekat dari Papua. Papua Nugini itu negara Kristen. Ya, tetangga dekat dari Papua kan itu. Papua Nugini itu negara berdasarkan Kristen loh itu. Mengapa? Karena mayoritas orang Kristen kan di Papua Nugini itu. Tapi saudara tahu atau tidak? Papua Nugini itu masih salah satu termasuk negara termiskin di dunia ini. Malu juga kan kita ngakunya negara Kristen. Tapi salah satu negara miskin. Menurut hemat saya yang paling terpenting itu bukan menegakkan, memperjuangkan syariat Kristen. Bukan itu yang paling penting. Tetapi pentingnya pertobatan, kelahir baruan, perubahan di dalam diri orang-orang Kristen lah yang menjadi terpenting. Barulah tercipta yang namanya keadilan. Barulah bersih daerah kita dari yang namanya apa? Korupsi. Saudara masih ingat kasus Lukas NMB, mantan gubernur Papua yang akhirnya harus meninggal karena tidak kuat menghadapi masa kurungannya. Apa masalahnya? Korupsi kan? Artinya apa? Seringkali kita orang Kristen ini mau menegakkan syariat Kristen, tetapi tidak mau bertobat, tidak mau berubah. Hanya apa yang terjadi? Udah pakai negara Kristen, ya tetap miskin. Malu-maluin. Bagi saya, yang terpenting itu bukan harus menjadi syariat, memakai syariat Kristen. Bukan itu yang terpenting. Orang Kristen harus sungguh-sungguh bertobat. Harus sungguh-sungguh berubah. Tanpa pakai jargon-jargon syariat Kristen. Orang-orang Kristen yang bertobat dan berubah. Pasti jauh dari yang namanya korupsi. Pasti lebih makmur dan sejahtera. Jadi kalau kita ikut-ikutan seperti saudara kita seberang, supaya negara kita ini berdasarkan syariat Islam, ya nggak jauh beda kita piciknya, sempitnya, cara berpikir seperti mereka. Artinya apa? Kalau mereka sering kita tuduh kadrun ya, kita juga lebih kadrun dari mereka. Maka kita tidak boleh berpikir sempit, saudara. Sebagai warga negara. Apalagi nih, saudara kan mengajarkan ini menjadi apa? Ini akan saudara ajarkan sebagai dosen kan? Di perguruan tinggi loh Bapak Ibu. Memang jadi dosen di perguruan tinggi harus pinter. Wawasannya harus luas. Bukan hanya pemahaman Alkitabnya harus luas. Nggak cukup, nggak cukup. Kalau jadi dosen di perguruan tinggi, nggak boleh. Wawasan kebangsaannya juga harus luas. Karena kenapa? Karena kita ini mendidik mahasiswa yang notabene apa? Calon-calon leader bagi bangsa dan negara. Maka kita tidak boleh berpikir sempit. Harus luas. Supaya kita juga bisa berbagi pemahaman dan pengetahuan yang luas bagi mahasiswa kita. Oke. Etika Kristen, penuntunnya, penopangnya, Roh Kudus. Ditambah ada firman Tuhan yang kita baca tiap hari. Serta gereja Tuhan. Itu menjadi penuntun, penyokong bagi kita untuk apa? Berpikir, bertindak, berperilaku, melakukan segala satunya sesuai dengan firman Tuhan. Yang disebut dengan namanya apa? Etika Kristen. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, sebagai warga negara, yang berlaku itu adalah etika umum. Di mana penuntunnya tadi kesepakatan di antara masyarakat. Contoh, di setiap RT RW, itu kan beda-beda aturannya.
Bahkan setiap pengurus RT RW berganti, itu juga berubah-ubah aturan yang dibuat. Salah nggak itu? Ya nggak salah. Dosa nggak itu? Ya enggak lah. Karena yang dipakai di sana dasarnya adalah etika umum. Misalkan, waktu saya jadi pengurus RT, pertama di perumahan kami, saudara, itu saya masih ingat, iuran air dan kebersihan itu cuma 15.000 setiap bulan. Karena kita waktu itu baru ke pengurusan pertama, RT. RT. 1 tahun kami melakukan tugas kami sebagai petugas RT, maka tahun kedua diganti dengan pengurus RT yang baru. Iuran kebersihan, air dan lain sebagainya naik menjadi 25.000. Tahun depan naik lagi menjadi 30. Dan terakhir saya dengar sekarang ini menjadi 50.000 setiap bulan. Itu salah nggak? Ya enggak. Karena itu dasarnya kesepakatan. Semua warga di situ. Dan itu adalah bagian dari etika umum. Contoh lain, saudara. Di perusahaan di mana saudara bekerja, itu juga cenderung memakai etika umum. Bukan etika Kristen. Kenapa? Ya karena pemilik perusahaan itu bukan orang Kristen. Karyawan-karyawannya pun juga tidak hanya orang Kristen, tapi juga agama-agama lain kan? Nah itu contoh luas dari etika umum, saudara. Dalam dunia pekerjaan. Oh, kalau dalam dunia pelayanan gerejawi, ya etika Kristen lah. Karena jelas warnanya sama semua kan gitu, Bapak Ibu. Apa tujuan etika Kristen? Untuk mencapai kehendak dan memuliakan Tuhan dan rencananya atas manusia. Contohnya apa? Melakukan segala sesuatunya harus benar dan sesuai kehendak Tuhan. Itu contoh. Sedangkan etika umum tujuannya untuk membangun keharmonisan dan kerukunan di antara masyarakat. Contohnya apa ini? Peraturan berlalu lintas. Wajib pakai helm itu bukan hanya untuk yang beragama Kristen, Bapak Ibu kan. Tapi untuk semua orang apapun agamanya kan. Itu pakai prinsip etika umum. Berhenti pada saat lampu merah. Tidak hanya bagi orang Muslim. Orang Kristen bisa nyelonong terus, lehernya putus. Nggak begitu kan Bapak Ibu? Ya, apapun agamanya, engkau ateis sekalipun, harus berhenti. Merah. Itu tandanya berhenti. Karena itu berlaku umum kan Bapak Ibu. Itu etika umum. Contoh dari tujuannya. Oke. Lalu yang terakhir, sifat etika Kristen itu. Ya, dasari oleh Allah yang bersifat teosentris, Alkitab yang bersifat teonom, ya, dan juga apa? Ilahi yang bersifat transenden, yang tidak terikat dan bergantung pada apapun, roh waktu, Yesus Kristus yang bersifat kristosentris, dan damai sejahtera, atau irene, dan mujizat atau transempiris. Itu etika Kristen. Jadi lebih standar memang, lebih baku, lebih objektif. Sifat etika Kristen itu. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, negara kita ini bukan negara Kristen. Kan gitu. Agama yang agama warga negara Indonesia juga bukan hanya agama Kristen. Ini harus kita paham loh ini. Jadi dosen di perguruan tinggi harus paham. Ya, maka berlakukanlah namanya etika umum yang mana sifatnya apa? Antronom, hargai setiap manusia. Apapun agama orang itu, sukunya, warna kulitnya, mereka juga ciptaan Tuhan kok. Ya. Nah, berikutnya ada hukum Allah yang diturunkan dalam bentuk hukum-hukum ya negara. Contohnya dari Bapak Ibu berlalu lintas kan gitu, nggak ada pilih-pilih itu. Pokoknya kalau nggak punya SIM, nggak bayar pajak, ya mau ustadz ke, pendeta ke, kiai ke, ketua sinode ke, kan gitu ya, ya tilang. Nah itu etika umum kan, dan etika umum itu
sifatnya memang pengalaman manusia, salah satu sumber atau dasar pembuatan dari sebuah aturan. Karena ada, misalkan begini saudara, dulu eh, waktu ada aturan dari polisi bahwa bukan hanya malam hari yang pakai kendaraan motor ya, bukan hanya malam hari yang wajib menyalakan lampu, tapi juga pagi siang, non-stop kan sekarang. Waktu pertama aturan dibuat kan banyak orang protes tuh. Ini polisi kurang kerjaan, udah siang bolong harus nyalain lampu, kan gitu kan Bapak Ibu ya. Nah, tapi karena kurang sosialisasi dari ke pihak kepolisian, masyarakat udah keburu menyalahkan polisi. Padahal sebenarnya itu sudah melalui hasil riset Bapak Ibu. Tentu risetnya di Indonesia juga lakukan, tapi juga di beberapa negara yang sudah lebih dulu memperlakukan aturan itu. Bahwa uh, berkendaraan roda dua itu tidak hanya pagi, tidak hanya malam, tapi juga 24 jam. Itu rupanya di negara-negara lain. Itu dapat menurunkan tingkat kecelakaan. Nah, berdasarkan hasil survei itu, pengalaman itulah yang membuat itu dilakukan di Indonesia. Sehingga kita sama 24 jam harus nyalain ya lampu motor kan begitu Bapak. Itu contoh etika umum itu yang sifatnya ya. Nah, kita lanjut Bapak. Sebentar ini kita ya. Oke. Nah, saya menjelaskan